Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham GGRM kuartal keempat tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham GGRM ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha rokok. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan rokok. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Dan terkait kasus hukum, selesai membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan GGRM. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Surya Duta sebesar 69,29%, Surya Mitra sebesar 6,26%, dan masyarakat sebesar 24,45%. Dan kita lihat dari segi pendapatannya, kita bisa lihat bahwa kinerja dari GGRM ini dari segi revenue terus mengalami kenaikan ya teman-teman. Jadi dari 2014 sampai 2021 cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 9,1%. Tetapi dari segi net profitnya mengalami penurunan ya dari tahun terakhir yang di 2019. Itu karena satu unsurnya yaitu adalah cukai rokok ya teman-teman, dan mengalami penurunan sebesar 26,3%. Pada dari segi revenue mengalami kenaikan, tetapi dari segi net profit mengalami penurunan. Terus dari segi asetnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 15,1%. Untuk dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 55,3%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1,5%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2021 ini hanya sekitar 4,48%. Jadi terus mengalami penurunan ya dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat secara rata-rata, mungkin waktu zaman 2015 sampai 2019 rata-rata net profit marginnya sekitar 8 sampai 9%. Tetapi kalau sekarang masih di bawah 5%. Terus untuk dari segi EPS-nya di 2910 dan membuat PER-nya di 10,75 kali. Untuk dari segi PER tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, karena walaupun dari segi EPS mengalami penurunan, tapi dari segi harganya pun juga mengalami penurunan. Terus untuk dari segi book value sekarang di 3872 dan membuat PBV-nya di 1,01 kali. Dan kalau kita lihat secara histori, mungkin ini merupakan PBV yang paling rendah dari saham GGRM. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,52 kali, dan ini masih sangat bagus ya teman-teman, yang dimana dari segi DER-nya secara histori pun juga selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE di 9,43% dan ROA-nya di 6,22%. Oke teman-teman, saya buat video ini untuk harga sahamnya di 31.300, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 40.000, jadi masih memiliki margin of safety 28%. Dan teman-teman, sebelum saya masuk ke kesimpulan, saya ada membuat website ya teman-teman. Jadi websitenya adalah valuestock.id, dan ketika teman-teman nanti mau ke sana, teman-teman bisa mendapatkan 4 hal ini, yaitu ada video, jadi ada sekitar 20-30 video tentang analisa fundamental. Terus ada ebook, habis itu ada intrinsic value sekitar 700-an emiten. Habis itu teman-teman juga bisa melihat saham-saham yang sedang saya pegang. Dan jika teman-teman mau untuk upgrade ke kelas VIP, ya teman-teman bisa mendapatkan lifetime user sama private class dan video tambahan. Oke, kita masuk saja ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan status oke untuk saham GGRM ini karena saya melihat perusahaan ini sebenarnya masih mampu bertahan ya, karena masih mencetak laba yang masih lumayan. Terus untuk dari GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum, yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue saya berikan status oke karena mengalami kenaikan, tetapi net profitnya saya berikan status no karena mengalami penurunan. Dan penurunannya sebenarnya disebabkan karena sektornya ya teman-teman. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang masih di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan status no karena memang ini bukan company risk ya teman-teman, tapi ini memang ini company risk, ini company risk karena di sektornya GGRM ini yaitu sektor rokok sedang kena
cukai ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masih pemerintah menaikkan cukai terus, ya memang sektor ini terus akan mengalami kendala. Terus untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk GGRM masih Royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham GGRM ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah mengikut saya dari sebelumnya, untuk GGRM ini sebenarnya dari dulu saya sudah punya posisi ya teman-teman. Cuman untuk sekarang saya sih sudah tidak menambah posisinya di GGRM ini. Jadi saya biarkan mengalir aja teman-teman, anggap dividen pasif aja sampai memang kalau sektor ini memang mengalami perubahan ya atau kenaikan yang lebih baik, itu mungkin saya akan consider untuk melakukan averaging. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman, saya ada membuat website, jadi websitenya di valuestock.id, dan linknya saya akan taruh juga di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.